Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Kita kembali bahas film horor Indonesia yang berjudul Silam. Asli ini film alur ceritanya tidak bisa ditebak dan endingnya sangat membagongkan. Di awal film kita diperlihatkan pada malam hari terlihat seorang bocil yang sedang duduk di pemakaman dan ternyata makam yang sedang dia datangi adalah makam bapaknya yang bernama Angga Adityo. Ini dia budak letiknya dan dia bernama Baskara. Pada malam itu terlihat Baskara pun sedang mengeluh di hadapan makam ayahnya dan mengatakan, "Ayah, semenjak ayah meninggal, sekarang ibu teh kelihatan aneh. Karena setiap hari ibu teh marah-marah terus dan semua yang saya lakukan di depan ibu teh selalu saja salah." Dan setelah si Baskara mengeluh di hadapan makam ayahnya, ya udah dia teh mabur aja pulang dari sana. Dan kalian juga kudunya hoya bahwa kebiasaan si Baskara adalah ketika dia pulang sekolah, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan mendatangi dan mengunjungi makam ayahnya itu. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Baskara pun pulang ke rumahnya dan pada saat itu tentu saja atuh ya ibunya teh langsung ngegas dan menanyakan kepada Baskara, Baskara, Arisya teh dari mana malam-malam begini baru pulang?" Pada saat itu terlihat Baskara pun ngadarek-dek dan kasihanan dan dia pun mengatakan kepada ibunya, "Iya Bu, Baskara minta maaf karena tadi Baskara habis mengunjungi makam bapak dulu." Dan ternyata justru jawabannya si Baskara itu teh malah membuat ibunya teh lebih darah tinggi dan mengatakan, Baskara, kan ibu teh udah bilang sama kamu kalau pulang sekolah teh langsung pulang ke rumah, jangan main kemana-mana dulu. Ini kamu malah datang ke makam bapak kamu yang sudah modar itu. Kamu teh kapan mau nurutnya sama ibu? Nunggu ibu modar dulu kamu teh baru nurut? Ya, kalian juga udah pasti tahu ya kayak gimana emak-emak kalau udah nyarocos ya, udah nggak ada titik, nggak ada koma ya. Dan ternyata jawaban ibunya itu justru malah membuat si Baskara semakin ketakutan dan semakin merasa bersalah kepada ibunya. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat tengkorak si Baskara teh sedang membuat boneka kayu di gudang rumahnya. Tetapi tiba-tiba saja dia menemukan foto ayahnya yang sedang berdampingan dengan saudara kembarnya. Pada saat dilihat, gurunya Baskara teh mengumumkan bahwa besok mereka akan mengadakan study tour ke sebuah museum. Tetapi tiba-tiba saja ada satu murid yang mengatakan, "Bu guru, kalau nggak salah di museum itu teh ada satu ruangan yang nggak boleh kita kunjungi, di mana katanya di ruangan itu teh ada orang yang bundir dan setannya teh selalu gentayangan, Bu guru." Ya, kita panggil saja bocil ini dengan sebutan Udin. Dan perkenalkan para pemirsa, ini adalah sahabatnya si Baskara. Ya, kita panggil saja dia Asep. Pada saat itu terlihat tangkurak si Asep dan si Baskara pun mentertawakan si Udin. Pada saat itu Baskara pun mengatakan kepada si Asep, Asep, aing mah nggak percaya kalau ada orang yang bisa lihat setan. Yang kemudian si Asep pun menjelaskan bahwa, Baskara, kamu teh ya kalau mata batin kamu dibuka, kamu teh bakalan bisa ngelihat setan. Tetapi tetap aja pada saat itu si Baskara teh kekeh dan mengatakan, mana ada setan gentayangan. Dan tentu saja tuh ya si Udin sebagai pentolan kelas pun dia ngerasa tersinggung dengan yang dikatakan sama si Baskara sampai pada akhirnya dia pun memberikan isyarat kepada babaturannya untuk ngarahin si Baskara. Dan bener wae pada saat istirahat tangkurak si Udin teh ngarahin si Baskara dan pada saat itu si Baskara teh digaplokan sama si Udin dan babaturannya itu sampai-sampai dia teh berdarah dan sararoek bajunya teh. Pada saat pulang sekolah ibunya pun melihat Baskara dalam keadaan yang sudah acak adu tanpa menanyakan masalahnya terlebih dahulu, langsung ibunya teh ngegas nyari kanan si Baskara. Baskara, ari kamu teh ngapain lagi? Gelut lagi kamu teh di sekolah? Kamu teh mau jadi preman apa mau belajar di sekolah? Baru aja si Baskara teh mau celangap, mau buka mulut gitu ya, mau menceritakan masalahnya teh apa gitu ya. Tiba-tiba saja ibunya teh teralihkan kepada baju si Baskara yang udah pada sararoek. Langsung ibunya teh ngegas nyari kanan si Baskara lagi. Baskara, kamu pikir baju kamu itu teh gratis? Kamu kan nyaho ibu teh nyari duit sendirian buat kebiayain hidup kamu. Kamu teh nggak karunya ngeliat ibu. Ibu mah beneran asli udah pusing ngadepin kamu teh Baskara. Asli aing teh ngeliat ibunya si Baskara greget sekali ya. Udah mah anaknya teh jadi korban digaplokin sama si Udin ya. Bukannya dibelain tapi malah dicarek kanan. Terus dia teh nggak ngasih kesempatan buat si Baskara menjelaskan gitu masalahnya teh naon. Emang ibunya aja balegug gitu ya. Di malam harinya, singkat cerita tak lama kemudian terlihat Baskara beserta dan terlihat Udin and the gang pun membuka pintu itu. Asli aing kira pada saat itu si Baskara teh bakalan dikeluarin, tetapi ternyata tidak Marisol. Justru tangkurak si Udin ini malah mendorong si Baskara lebih jauh ke dalam ruangan itu. Pada saat itu terlihat Baskara pun jatuh dan kemudian pingsan dan si Udin beserta and the gangnya yang dajal ini pun bukannya nolongin si Baskara, tetapi justru mereka malah kabur dari sana dan meninggalkan Baskara.
Sedangkan di si Baskara mah santai we nyatuan. Tak lama kemudian setelah nyatu dan bawadok bersama, terlihat tangkurak si Ami pun duduk di sebuah sofa yang kemudian dia pun mengambil dan membaca sebuah buku. Dan hal itu teh dilihat sama si Baskara. Yang kemudian terlihat tangkurak si Baskara pun menghampiri tantenya itu dan menanyakan, Tante pernah nggak sih marahin Amel sama Lia? Yang kemudian Ami pun menjawab bahwa, iya dong, Tante pasti marahin Amel sama Lia kalau Amel sama Lia itu salah. Tahu kalau mereka salah. Yang kemudian Baskara pun mengatakan kepada Ami, tapi Tante, mama aku di rumah setiap hari selalu marahin aku. Sepertinya mama aku udah nggak sayang lagi sama aku. Yang kemudian Ami pun menjelaskan kepada Baskara, mama kamu tuh marahin kamu pasti ada alasannya. Dan nggak ada satu orang tua pun yang nggak sayang sama anaknya. Tapi tak lama kemudian terlihat tangkurak si Anton pun menghampiri Baskara dan mengajak rasa sakit gitu megangnya. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat si anak perempuan ini teh mengajak si Baskara untuk main ke rumahnya. Pada saat itulah si Baskara mengatakan kepada si anak perempuan ini, aku tuh sering lihat setan nenek-nenek yang sering jalan bolak-balik di rumah kamu. Jadi sudah jelas ya, nenek-nenek yang dilihat sama si Baskara yang berdiri dan memegang sesajen itu bukanlah jurig, melainkan nenek dari anak perempuan ini. Tetapi anehnya pada saat itu si nenek mengatakan kepada si Baskara, berani kamu ya main ke dalam rumah saya? Sontak saja pada saat itu si Baskara pun langsung lompat dan keluar dari rumah anak perempuan itu karena dimarahi oleh neneknya. Ketika si Baskara ini akan kembali ke rumah omnya, tiba-tiba saja dia pun melihat isi sesajen yang diletakkan oleh nenek dari anak perempuan tadi. Tak lama kemudian setelah Baskara masuk ke dalam rumah omnya, dia pun dihadang oleh si kembar yaitu Amel dan Lia dengan ekspresi yang sangat aneh. Pada saat itu Amel menanyakan kepada Baskara, kamu dari mana? Yang kemudian Baskara pun menjawab bahwa aku habis dari taman tadi main sama temen. Tak lama kemudian terlihat tantenya Baskara pun mempersiapkan makan dan ya udah mereka teh makan malam bersama. Dan lagi-lagi pada saat itu terulang kejadian yang sama persis ketika mereka sedang makan. Di sana terlihat si Amel kembali mengambil bagian paha, kemudian si Lia mengambil bagian dada dan bermanja-manja dengan ayah dan ibunya yang kemudian omnya keselak dan minum. Setelah itu disusul dengan Ami yang mengatakan bahwa kita akan pergi ke Labuan Bajo, yang kemudian terlihat si Ami mengambil sebuah buku dan membacanya di sebuah sofa. Pada saat itu sontak saja Baskara pun teringat dengan isi dari sesajen yang sudah diletakkan oleh nenek dari anak perempuan itu dan ternyata isinya teh sama persis dengan yang sedang mereka. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat ketika si Baskara sedang molor seperti biasa di kamarnya teh ada masuk seorang jurig anak perempuan, kemudian ya udah pergi aja gitu dari kamarnya si Baskara, nggak mengganggu. Tetapi pada malam itu teh ada satu jurig yang baru datang ke kamarnya si Baskara dan jurig itu berupa nenek-nenek. Sedangkan di sisi lain terlihat Anton dan Ami pun sedang membicarakan sesuatu. Pada saat itu Anton mengatakan kepada Ami, aku yakin setan perempuan itu datang ke rumah kita bukan untuk kita. Dan Ami pun menjawab bahwa aku gak peduli dia mau datang buat siapa, yang penting kita tuh gak bisa kayak gini terus. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan keluarganya si Anton ini? Aing juga tidak nyaho ya. Yang jelas pada saat itu terlihat si Baskara teh sedang dikejar-kejar oleh setan itu dan berusaha akan ditangkap. Sampai pada akhirnya si Baskara pun mabur dari kamarnya dan dia pun turun ke lantai bawah, dan sesampainya di lantai bawah di sana Baskara pun melihat banyak sekali orang yang sedang mengambil foto di dalam rumah omnya itu. Tetapi anehnya orang-orang itu teh nggak pada peduli kepada si Baskara. Sampai pada akhirnya si Baskara pun kembali lari ke lantai atas dan dia meminta tolong kepada Om Anton dan Tante Aminya itu. Pada saat itu dia pun menggedor-gedor pintu kamar omnya. Tetapi anehnya pada saat itu omnya teh bukannya nolongin, tetapi justru ya udah mereka teh pada diem aja di dalam kamar. Padahal om sama tantenya ini teh tahu kalau si Baskara teh sedang diudak-udak jurig dan akan ditewak gitu si Baskara teh. Tapi tetap ya mereka teh santuy di dalam kamar. Apakah si Baskara ini akan dijadikan tumbal sama mereka? Entahlah, aing juga tidak nyaho ya. Sedangkan di sisi lain terlihat ada seseorang yang sedang melakukan sebuah ritual di mana. Tetapi balegugnya sesampainya di rumah, tangkurak si Baskara ini teh teringat bahwa dia teh selalu dicari kanan, selalu dimarahi sama ibunya. Sampai pada akhirnya itu terlihat tangkurak si Baskara pun kaget dan dia pun langsung pergi meninggalkan rumah omnya itu. Dan di sisi lain terlihat makolotnya si Siti pun sedang mengatakan kepada si Siti, Siti, anak itu sekarang dalam bahaya karena dia sudah mabur dari rumah omnya. Dan sepertinya anak itu juga sudah menyadari dan mengetahui kalau omnya sekeluarga itu sudah modar. Dan pada saat itu Siti pun mengatakan kepada neneknya, Nenek, sepertinya aing nyaho si Baskara ini teh mabur kemana.
Sedangkan di sisi lain terlihat ibunya si Baskara teh sedang mewek di rumahnya dan memanggil-manggil nama Baskara. Tetapi tak lama kemudian terlihat tengkorak si Baskara pun pulang ke rumahnya, dan pada saat itu Baskara mengatakan, "Bu, Baskara udah pulang, Bu." Cuman ya pada saat itu ibunya teh nggak ngedenger gitu kalau si Baskara teh udah pulang. Entahlah apakah ibunya ini torek atau memang karena dia terlalu fokus mewek, aing juga tidak nyaho ya. Ibu. Karena pada saat itu tengkorak si Baskara teh terus manggil-manggil ibunya dan bilang, "Bu, ini saya udah pulang, Bu. Bu, Baskara udah pulang, Bu." Tapi tetep sama ibunya teh nggak didengerin, dicuekin, apa mungkin masih marah atau gimana ya. Sampai pada akhirnya si Baskara teh penasaran dan mendekati ibunya. Dan ternyata pada saat itu terlihat tengkorak si Baskara teh sangat kaget dan terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata sedari tadi ibunya mewek teh sedang menangisi jasadnya si Baskara yang sudah terbujur kaku. Ya Allah ya Rob, jadi ternyata si Baskara ini teh sudah modar. Dan bener wae ketika ibunya teh ngelihat ke belakang dan melihat pintu terbuka, dia tidak melihat ada siapapun, padahal tengkorak si Baskara teh nggak bagug. Makanya ketika dia sadar itu, dia langsung bisa ngelihat arwah yang Ketika si Baskara datang ke rumah omnya, nah dia teh bisa ngelihat omnya, bisa ngelihat si kembar, bisa ngelihat tante Ami, karena mereka semua teh sama-sama sudah modar. Dan ketika makanan yang dimakan di atas meja kemudian itu berulang-ulang terjadi dan makanannya teh sama itu aja, ternyata makanan itu teh sesajen yang selalu disajikan oleh neneknya si Siti di depan rumah omnya si Baskara itu. Terus di awal scene juga kan diperlihatkan waktu si Baskara naik mobil, nah si konduktornya teh lewat aja. Itu bukan karena si Baskaranya teh nyumput di bawah kolong, melainkan ya emang si Baskara mah gak kelihatan gitu. Orang dia kan udah jurig ya. Terus kalian juga pasti masih ingat waktu si Siti nunjukin jimat yang dari neneknya itu. Kemudian si Baskara teh pengen megang dan dia ngerasa kesakitan memegang jimat itu. Ya karena si Baskara teh jurig. Kan jimat itu teh diperuntukkan menjaga si Siti dari jurig. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Siti dan neneknya pun datang menghampiri si Baskara, yang kemudian Baskara pun mengatakan kepada Siti, "Siti, ternyata aing teh sudah modar." Yang kemudian si Siti mengatakan kepada Baskara, "Iya, aing udah tahu kok dari awal kalau kamu teh jurig." Aku udah tahu. Sontak saja pada saat itu ibunya Baskara pun menanyakan kepada Siti dan neneknya, "Ari kalian teh siapa? Terus ngapain kalian teh malam-malam ada di rumah aing?" Tanpa banyak bacot, pada saat itu neneknya si Siti pun langsung mengatakan kepada ibunya Baskara, "Ibunya Baskara, aing juga nyaho ya. Kamu teh sudah melakukan sebuah ritual untuk menghidupkan si Baskara kembali dan kamu bersekutu dengan ibunya." Nah, jadi jurig yang selalu mengejar-ngejar si Baskara berupa nenek-nenek yang akan selalu menangkap si Baskara. Nah, itu teh jurig yang diajak bersekutu sama ibunya untuk menghidupkan si Baskara kembali. Yang kemudian neneknya si Siti teh meminta agar ibunya si Baskara membatalkan semua perjanjiannya dengan setan itu. Yang pada saat itu ya ibunya si Baskara langsung nurut gitu, dan dia membatalkan semua perjanjiannya dengan jurig itu dan udah nggak ngelakuin ritual lagi. Tetapi tiba-tiba saja jurig nenek-nenek itu pun datang meneror ibunya si Baskara. Dan tidak sampai di situ saja, setan itu pun tidak hanya meneror ibunya Baskara, melainkan dia pun merasuki tubuh ibunya si Baskara, dan ya ibunya teh digobak-gabi gue gitu awaknya sama si setan itu teh ya. Yang kemudian terlihat pada saat itu makolotnya si Siti pun mencoba membantu ibunya si Baskara mengusir jurig itu menggunakan jimat yang dia punya dan mencoba memasukkan jurig itu ke dalam boneka kayu yang sudah dibuat oleh si Baskara. Dan alhamdulillahnya pada saat itu neneknya si Siti pun berhasil mengurung jurig itu di dalam boneka kayunya si Baskara. Tak lama kemudian terlihat ibunya si Baskara pun sadar, dan pada saat itu si Siti pun memberitahukan kepada ibunya si Baskara, "Bu, anak ibu Baskara sekarang tuh ada di sini dan dia ada di depan ibu, tepat berada di sebelah kiri saya." Pada saat itu Baskara pun mengatakan kepada ibunya, "Bu, ibu nggak usah minta maaf sama Baskara. Baskara sayang ibu." Dan pada akhirnya si Baskara pun pamit kepada ibunya untuk pergi. Baskara di sini, Bu. Jadi ternyata alasan ibunya ingin menghidupkan si Baskara dan melakukan perjanjian itu dengan setan karena dia ingin meminta maaf kepada si Baskara, karena selama enggeus senangis yang bakalan keguruntulan itu adalah ibu kalian. Ya sudahlah para citizen, terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Dan jangan poho, kalian teh selalu sayangi ibu kalian selagi dia masih ada. Terima kasih, bye-bye.